Pemirsa, kondisi ekonomi Indonesia pada Juni 2026 dihadapi tantangan yang besar, di mana data inflasi bulanan kembali naik, PMI manufaktur turun ke zona kontraksi dan neraca perdagangan mencatat defisit. Seperti apa gambaran tiga data ekonomi ini? Kita simak informasi berikut ini untuk Anda. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 yang mencapai 0,44% secara bulanan atau month-to-month. Kenaikan tersebut mendorong indeks harga konsumen atau IHK naik dari 111,40 pada Mei menjadi 111,89 pada Juni 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender atau year to date sebesar 1,79%. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year mencapai 3,34%. Tekanan inflasi yang tercatat dalam indeks harga konsumen pada bulan itu lebih tinggi dibanding kondisi Mei 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,28% month-to-month. BPS mencatat, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar ialah sektor transportasi dengan nilai 2,29%. Kelompok pengeluaran ini memberikan andil inflasi sebesar 0,28%. BPS mencatat harga tiket pesawat yang terus terkarak naik hingga Juni 2026 dipicu oleh tingginya permintaan, terutama saat masuknya periode libur sekolah. Pada Juni 2026, tekanan inflasi pada tarif angkutan udara bahkan telah menembus level 6,11%, melanjutkan tren kenaikan sejak Mei 2026. Bila merujuk pada komponen pembentuk harganya, memang cenderung terdapat peredam tekanan inflasi seperti harga aftur yang turun hingga diskon pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah. Tidak hanya itu, BPS juga melaporkan neraca perdagangan Indonesia yang kembali masuk zona merah setelah 6 tahun bertahan di posisi surplus. Catatan ini menjadi defisit pertama sejak April 2020. Dengan demikian, tren surplus neraca dagang Indonesia selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020 resmi patah. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit terjadi karena nilai ekspor tercatat 23,20 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor mencapai 24,81 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, defisit Mei 2026 juga menjadi yang terdalam sejak April 2019. Pada periode tersebut, Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar 2,33 miliar dolar Amerika Serikat. Lonjakan impor terutama didorong oleh impor migas. BPS mencatat impor migas Mei 2026 naik 70,78% secara tahunan menjadi 4,51 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan ini terutama berasal dari impor hasil minyak yang melonjak 99,49% secara tahunan menjadi 3,81 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan impor migas ini sejalan dengan harga minyak dunia yang sempat terdongkrak akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat biaya impor energi Indonesia ikut membesar, terutama untuk kebutuhan BBM dan hasil minyak. Sementara itu, data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis oleh S&P Global pada Rabu 1 Juli 2026 menunjukkan PMI Indonesia berada di angka 46,9 pada bulan Juni 2026. Hal ini merupakan penurunan yang paling kuat dalam setahun. Pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025. S&P mengungkapkan PMI Indonesia ini menunjukkan penurunan lebih lanjut pada kesehatan sektor produksi barang. Penurunan solid pada kondisi operasional pabrik merupakan salah satu yang paling besar dalam setahun. Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usama Bati mengatakan kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun 2 kali dalam 3 bulan terakhir, menutup semester pertama 2026. S&P menilai tren negatif permintaan mendorong perusahaan menurunkan output selama 4 bulan berturut-turut dan paling tajam sejak bulan April 2025. S&P menyoroti produsen barang yang menurunkan jumlah tenaga kerja lebih banyak lagi pada bulan Juni. Laju PHK tergolong solid dan merupakan yang paling besar sejak bulan September 2021. Pada saat yang sama, pembelian input turun selama 4 bulan berturut-turut dan pada laju tercepat sejak bulan Agustus 2021. Menanggapi hal ini, DPR RI meminta pemerintah harus mewaspadai indikasi data-data tersebut. DPR mendorong realisasi investasi asing ke Indonesia untuk mendorong kinerja industri manufaktur, meningkatkan pembukaan lapangan kerja hingga mendorong perekonomian. Tim Liputan, Berita 1.